Perkenalkan, nama saya Nurlita Reva Puili, siswi dari Poltekkes Kemenkes Manado, jurusan Diploma 3 Kebidanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem organ reproduksi pria dan wanita. Bladder atau kandung kemih berfungsi sebagai tempat penyimpangan sementara urin sebelum dikeluarkan melalui penis. Yang kedua yaitu pubis simpisis adalah kondisi yang terjadi saat ligamen yang biasanya menjaga tulang panggul tetap sejajar. Yang ketiga adalah prostat, kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra. Kelenjar prostat ini berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang menyuburkan dan melindungi sperma. Yang keempat yaitu corpus spongiosum, yaitu mekanisme ini akan membuat saluran urin atau uretra yang juga membentang di sepanjangnya berguna memberikan jalan bagi sperma untuk keluar dari tubuh saat ejakulasi. Yang kelima adalah uretra, adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Yang keenam yaitu foreskin, yaitu saluran yang terdapat dalam penis yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan air mani. Yang ketujuh yaitu penis glands, yaitu bagian ujung penis dengan bentuk mengerucut yang terdapat lubang saluran uretra untuk mendukung fungsi penis sebagai tempat keluar urin dan air mani. Yang kedelapan yaitu urethral opening. Pada laki-laki, selain sebagai tempat untuk keluarnya urin, lubang ini juga sebagai tempat keluarnya cairan mani, yaitu mengandung sperma dan enzim serta cairan yang membawanya. Yang kesembilan yaitu vas deferens, memiliki fungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju kantung sperma. Yang kesepuluh yaitu epididymis merupakan organ yang berperan penting dalam sistem reproduksi pria dan berfungsi sebagai tempat transportasi, pematangan, dan penyimpanan sperma. Yang ke-11 yaitu testis. Testis adalah organ yang sangat penting pada sistem reproduksi pria. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang ke-12 yaitu skrotum. Skrotum adalah bagian dari organ reproduksi pria yang bentuknya menyerupai kantung kulit dan menggantung di bagian pangkal penis. Fungsinya adalah sebagai pembungkus testis atau buah zakar. Yang ke-13 yaitu seminal vesicle. Fungsi lain vesikula seminalis adalah membuat air mani yang bersifat lengket sehingga air mani mampu menempel lebih lama di dalam saluran reproduksi wanita. Yang ke-14 yaitu ejaculatory duct, adalah menyalurkan sperma ke dalam uretra. Yang ke-15 yaitu rektum. Rektum adalah bagian bawah usus besar yang berukuran sekitar 15 cm dan terhubung dengan kolon sigmoid. Bagian usus besar ini berfungsi untuk menerima dan menyimpan limba dari kolon hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Yang terakhir yaitu anus. Anus adalah sebagai lubang keluarnya sisa hasil pencernaan atau defekasi, yaitu feses. Sekarang kita masuk pada reproduksi wanita. Yang pertama adalah saluran telur atau tuba falopi, adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur atau ovarium dan rahim. Saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Yang kedua yaitu ovarium. Ovarium yang berukuran besar biji kenari ini merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur tiap bulan mulai dari masa pubertas hingga menopause, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Yang ketiga adalah vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim dengan bagian luar tubuh. Vagina juga merupakan jalan keluar bayi saat persalinan normal. Yang keempat yaitu endometrium, adalah kondisi ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di luar rahim. Jaringan yang disebut endometrium ini dapat tumbuh di indung telur, usus, tuba falopi atau saluran telur, vagina atau rektum, bagian akhir usus yang terhubung ke anus. Yang
Yang kelima adalah rahim. Adalah organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Rahim sebagai tempat berkembangnya embrio. Yang terakhir yaitu serviks. Serviks adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi serviks adalah memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat.